Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sinta Tri Amanda. Saya dari mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menceritakan sedikit banyaknya sejarah awal mula berdirinya perusahaan Honda. Baiklah, sebelum saya memulainya, alangkah baiknya untuk di komen, like, share, dan nonton sampai habis video ini. Oh iya, Anda pasti tahu kan logo ini? Logo yang kokoh yang biasanya tertempel di mobil atau sepeda motor. Mungkin Anda pun memilikinya. Yups, itu adalah logo dari Honda Motor Company. Anda tahu tidak siapa yang menciptakan dan mendirikan perusahaan tersebut? Yang mendirikan adalah seorang anak miskin, bodoh sekolahnya, dan lemah fisiknya. Dia adalah Soichiro Honda. Lahir di sebuah desa kecil 17 November 1906 di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparansi sepeda. Saat berumur 12 tahun, Honda telah berhasil menciptakan karyanya yang pertama, yaitu sepeda angin dengan rem kaki. Minatnya pada mesin begitu besar, ia sering mengayuh sepedanya sejauh 10 mil hanya ingin melihat pesawat terbang. Honda didirikan pada 24 September 1948 oleh Soichiro Honda. Honda merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak 1959 dan juga produsen mesin pembakar dalam terbesar dengan produksi lebih dari 14 juta unit tiap tahunnya. Honda berhasil mengusir Nissan sebagai produsen mobil kedua terbesar di Jepang tahun 2001. Honda juga mengusir Chrysler untuk menjadi pabrikan mobil terbesar keempat di pasar Amerika Serikat. Sekarang ini, Honda juga pabrikan mobil terbesar ke-6 di dunia. Honda bermarkas di Tokyo. Saham mereka diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo, Bursa Saham New York, dan juga perdagangan di Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuoka, London, Paris, dan Swiss. Suatu hari, ia melihat bahwa ruji-ruji mobil yang saat itu terbuat dari kayu sangat sulit merendam goncengan. Akhirnya, ia mengusulkan agar mengganti ruji kayu menjadi ruji besi. Honda kemudian menjual idenya itu dan uji-uji besarnya laku keras, bahkan hingga diekspor ke seluruh dunia. Saat itu usianya adalah 30 tahun. Dan dia menandatangani hak patennya yang pertama. Setelah sukses dengan bisnis ruji besinya dan mendapat cukup modal, lalu memulai mendirikan pabrik sendiri. Honda akhirnya memutuskan membuat ring piston. Tahun 1938, Honda mulai memproduksi ring piston. Ia kemudian menawarkan hasil karyanya ke Toyota. Namun ditolak Toyota karena ring buatannya kurang lentur. Honda pun sempat drop atas penolakan itu. Karena itu harapan satu-satunya dalam memasarkan produknya. Setelah melakukan eksperimen berulang-ulang, akhirnya Honda berhasil memperbaiki rem pistonnya dan akhirnya Toyota menerimanya. Saat Honda akan melakukan produksi besar-besaran, Honda mengalami kesulitan dana. Tapi akhirnya Honda berhasil menghimpun dana dari sekelompok orang. Ternyata keberuntungan belum di pihaknya. Pabrik yang didirikannya terbakar 2 kali karena terkena perang. Honda tidak patah semangat. Dengan sisa-sisa bahan yang ada, Honda kemudian mengumpulkan karyawannya. Ia memerintahkan karyawannya untuk mengumpulkan sisa kaleng bensol yang dibuang kapal Amerika. Ia gunakan itu untuk mendirikan pabrik lagi. Lagi-lagi musibah datang. Gempa bumi dahsyat mengguncang Jepang dan pabriknya kembali hancur lebur lagi. Akhirnya, Honda memutuskan menjual pabrik pistonnya ke Toyota. Kemudian, ia mendirikan usaha lain lagi dan semuanya tidak ada yang gemilang. Pada tahun 1947, Jepang mengakhiri perangnya. Saat itu, kondisi perekonomian Jepang hancur lebur dan mengalami krisis pangan dan juga krisis bahan bakar.
Honda tidak dapat menjual satupun mobil buatannya, hingga ia tidak mampu membeli makanan untuk keluarganya. Dalam kondisi ekonomi yang berada di titik nadir, inilah ia kemudian ingin berkeliling dengan menggunakan sepeda angin. Ia kemudian memasang motor kecil di sepedanya sehingga dapat berjalan tanpa harus di kayu, dan sepedanya juga mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu tempuh lebih singkat. Inilah cakal bakal sepeda Honda. Tak disangka-sangka, pesanan datang begitu banyak sampai-sampai ia kewalahan melayaninya. Saat ini motor Honda banyak memadati jalanan di seluruh dunia. Kesuksesan demi kesuksesan dicapai oleh Honda. Sampai sekarang, Honda terkenal dengan brand huruf H tegaknya dan selalu menjadi pemimpin pasar. Bagi Soichiro Honda, kesuksesannya saat ini adalah hasil dari pembelajarannya saat gagal selalu menghampiri di waktu lalu. Cukup sekian, terima kasih.